Pengikut Imam Ghazali tuh yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidhaati fi ilmil hadis misjaf, ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul, disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin 996-nya dhaif. Masya Allah. Kebayang gak tuh? Jadi wajar kalau jebolan Ihya Ulumuddin benci sama sunnah, walaupun ketua sebuah partai Islam, kelompok Islam, organisasi Islam gitu. Jadi kita nggak bisa salahkan juga lawang belajarnya salah. Gue bilang apa? Tapi lihat orang kalau belajarnya betul, 2 kali kajian tahu bid'ah, lihat. Tapi kalau orang yang belajarnya nggak betul, bertahun-tahun nggak paham bid'ah, tuh. Ya Allah, Pak, Bapak mengkritik Imam Ghazali yang sudah jelas-jelas adalah seorang ulama terkemuka, legend dari zaman dahulu. Beliau itu adalah ahli fikir, ahli filsafat Islam. Beliau juga punya daya ingat yang kuat dan bijak dalam berhujah, sampai beliau pun diberi gelar Hujatul Islam. Jadi kalau misalnya Bapak, yang siapa sih Bapak itu sampai bisa-bisanya mengkritik Imam Ghazali, itu sangatlah memalukan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, lalu beliau mengakui bahwa beliau itu lemah, tidak sempurna, lemah dalam berhadis. Itu bukan maksudnya beliau itu benar-benar nggak bisa dalam menghafal hadis, tapi yang dimaksud karena saking rendah hatinya beliau, saking tawaduknya beliau. Sebenarnya hadis dhaif itu apa sih? Hadis dhaif atau hadis lemah. Sebuah hadis bisa dihukumi dhaif karena perawinya. Nah, lalu hadis yang disampaikannya itu bagaimana? Apakah palsu? Enggak. Hadisnya itu ya memang benar, hadisnya itu ya hadis dari Rasulullah. Kita nggak bisa kita mengata-ngatai kalau hadis itu tuh palsu, dusta. Kita tidak bisa mengata-ngatai hadis itu. Nah, tapi kenapa hadis ini bisa sampai berkedudukan lemah? Itu karena perawinya atau yang menyampaikan hadis itu dia memiliki kekurangan, seperti dia kurang hafalannya. Nah, jadi perawi hadis ini mereka ada syarat, harus sempurna hafalannya. Sempurna itu bagaimana? Dia sekali hafal nggak akan pernah lupa seumur hidup. Jadi perawi hadis itu harus sampai tingkatan seperti itu, baru hadisnya bisa jadi sahih atau hasan kalau di bawahnya sedikit hafalannya. Nah, jadi ada mungkin orang yang soleh juga, orangnya soleh juga, tidak pernah berbuat maksiat juga, cuman dia tuh ya kurang hafalnya sedikit, hafalannya itu kurang. Tapi nggak kurang-kurang banget sih, mungkin kalau dibandingin dengan kita yang zaman sekarang itu ya tetap aja masih jauh pinteran si perawi yang dibilang dhaif ini. Cuman beliau tuh tingkatannya di bawahnya perawi hadis sahih dan hasan. Maka hadis beliau dikasih tingkatan hadis dhaif atau hadis lemah. Tapi hadisnya itu tidak bisa kita tiadakan gitu aja, kita dustakan gitu aja, kita anggap palsu gitu aja, nggak bisa. Karena bagaimanapun juga hadis ini pasti hadis dari Rasulullah juga gitu. Kita juga harus mempertimbangkannya. Makanya ulama berpendapat hadis dhaif ini masih bisa digunakan, tapi tidak boleh dijadikan dasar atau landasan untuk hukum Islam. Hanya boleh digunakan sebagai dasar atau landasan untuk nasihat, untuk mauizah, untuk penyemangat beramal, untuk belajar adab sopan santun, seperti itu. Di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi
para ulama, ahli hadis, fikih, dan lainnya berpendapat bahwa boleh dan disunahkan mengamalkan hadis dhaif dalam fadlul amal, targhib, dan tarhib selama hadis tersebut bukan hadis maudhu. Adapun untuk ketentuan hal haram jual beli nikah, talak, dan semisalnya, maka selain hadis sahih dan hasan tidak boleh digunakan, tapi dikecualikan dalam rangka ihtiyat, berhati-hati. Misal ada hadis dhaif yang menjelaskan hukum makruh beberapa bentuk transaksi jual beli atau akad nikah, maka disunahkan untuk menjauhi transaksi dan akad tersebut. Pada keterangan di atas, Imam An-Nawawi membandingkan antara fadil amal dan hukum halal haram. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud dari fadil amal adalah perkara selain hukum halal haram. Maksud dari halal dan haram sendiri adalah hukumnya fardu dan haram. Maka hukum syariat selain fardu dan haram, yakni sunnah dan makruh, masuk kategori fadil amal. Sunnah dan makruh, maka hadis tersebut boleh. Makanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tidak melanggar batasan-batasan hadis dhaif, tidak melanggar batasan-batasan syariat seperti itu.